Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Saya minta kepada kakak Mas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum dimulai pembelajaran mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan membacakan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran itu pada akhir pembelajaran peserta didik mampu memahami dan menganalisis tahapan proses cloning sebagai bagian dari bioteknologi modern, khususnya teknik somatic cell nuclear transfer. Kemudian tujuan pembelajaran itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara runtuh tahapan proses cloning melalui teknik somatic cell nuclear transfer. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah berpikir bahwa makhluk hidup itu bisa diperbanyak atau digandakan? Tidak Ibu. Ya, untuk menjawab hipotesis sementara kalian, Ibu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cloning. Namun ada pula yang berpendapat bahwa cloning berasal dari bahasa Sanskerta. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang cloning, di mana cloning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cloning. Namun ada pula yang beranggapan bahwa cloning berasal dari bahasa Yunani yaitu klon yang berarti tangkai. Klon merupakan suatu individu yang dihasilkan secara aseksual yang berasal dari sel somatik tunggal orang tuanya dan secara genetik memiliki sifat identik. Tetapi seiring berkembangnya penelitian di bidang bioteknologi, istilah cloning tidak lagi hanya terbatas pada penciptaan individu baru, namun berkembang menjadi istilah yang lebih dapat diterima oleh keilmuan yang berdasarkan etika dan norma agama yang dianut. Cloning didefinisikan ulang menjadi suatu proses yang dilakukan untuk menduplikasi baik gen, sel maupun organisme secara seksual. Adapun jenis cloning yang pertama itu ada cloning gen atau transgenik cloning yang tidak bisa terlepas dari teknologi karena DNA rekombinan yaitu dengan memindahkan sebagian fragmen DNA yang diinginkan pada suatu elemen replikasi genetik. Yang kedua itu ada cloning cell, di mana cloning cell merupakan suatu cloning yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sel puncak yang dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Yang ketiga itu ada cloning individu, di mana cloning individu memiliki tujuan utama untuk menciptakan organisme baru secara genetik yang memiliki sifat identik dengan individu induknya. Proses cloning individu ini memperoleh banyak tantangan maupun kontra pada masyarakat maupun di cloningnya sendiri, terutama pada cloning hewan maupun manusia. Adapun salah satu cloning yang saya pilih itu adalah somatic cell nuclear transfer, yang cara ini memberikan hasil yang relatif yang sama, yaitu salinan genetik antara somatik tubuh dan dari sel sperma dan sel telur. Adapun tahapannya itu yang pertama adalah isolasi dan kultur sel somatik dari pendonor, yang kedua itu pengambilan dan pematangan oosit. Yang ketiga itu ada transfer intifusi, yang dimana inti sel donor disuntikan atau difusikan ke dalam oosit yang telah dienakulasi. Yang keempat itu ada aktivasi, di mana oosit yang telah direkonstruksi atau diaktifkan secara fisik atau kimia untuk memulai pembelahan sel dan perkembangan menjadi embrio. Selanjutnya itu ada kultur embrio, di mana embrio hasil cloning dikultur di yang kelima itu ada kultur embrio, di mana embrio hasil cloning dikultur in vitro hingga mencapai tahap morula atau blastokista, biasanya 6-7 hari. Yang terakhir itu ada transfer embrio atau embrio transfer. Embrio yang berkembang dipindahkan ke rahim hewan betina penerima untuk masa kehamilan. Sebelum Ibu membagikan LKPD, apakah kelompoknya sudah terbentuk? Sudah Ibu. Baik, membagikan LKPD, Ibu akan membacakan petunjuk penggunanya, di mana kalian akan membaca LKPD terlebih dahulu, materi terlebih dahulu, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Baik,
Baik, waktu pengerjaan LKPD kalian itu 2 menit dimulai dari sekarang. Ibu harap tenang dalam mengerjakannya. Baik, anak-anak, ini kalau ini bisa di-scan ya, untuk menjawab informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ini bisa di-scan. Baik, apakah ada yang tidak dipahami? Ini ada bagian yang bisa di-scan kalau untuk sebagai informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan tadi. Karena waktu pengerjaannya sudah selesai, saya minta perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, adapun hasil diskusi kami dari 3 pertanyaan yang telah diberikan, dan di mana yang pertama, apa saja manfaat penggunaan SCNT dalam meningkatkan kualitas dan produksi sapi, dan di mana menghasilkan sapi dengan sifat unggul yang sama seperti induknya, misalnya produksi susu tinggi, meningkatkan produktivitas peternakan secara lebih unggul, memperbanyak hewan unggul tanpa harus menunggu proses perkawinan dan seleksi yang lama. Yang kedua itu, mengapa teknologi SCNT ini dianggap efektif untuk menghasilkan hewan unggul, karena menggunakan inti sel dari induk unggul sehingga sifat genetiknya itu dapat dipertahankan. Hasil cloning memiliki karakteristik yang identik dengan induk donornya. Proses lebih terkontrol dan terarah dibandingkan cara konvensional. Dan terakhir, bagaimana cara mengatasi atau meminimalkan risiko kegagalan dalam proses SCNT ini? Ya, itu ada 3, yang dimana pertama, memilih sel donor dan induk pengganti yang sehat dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan ketelitian dan teknologi dalam proses laboratorium. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan perawatan intensif selama perkembangan embrio. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagus sekali jawaban dari Ananda Reski dan Ananda Asmi. Teman-temannya bisa diberikan tepuk tangan untuk teman-temannya yang di atas. Selanjutnya bisa kembali ke tempatnya untuk duduk. Ini tadi materi kita tentang cloning. Ibu cukupkan untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi materinya. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini? Sudah jelas, Bu. Baik. Kalau begitu Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rahmiati sebagai observer. Jadi menurut saya cara mengajarnya itu sudah baik, yang dimana dijelaskan materinya, kemudian siswa diberikan soal diskusi. Namun menurut saya pada penyampaian materinya mungkin lebih bisa dipelankan, karena lebih bisa dipelankan agar siswa itu lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin. Baik, terima kasih tanggapan dari observer. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki cara mengajar saya. Terima kasih.